Oke, anak-anak, baik. Teknik yang pertama akan kita pelajari hari ini yaitu teknik frame by frame. Nah, frame by frame ini pada dasarnya adalah semacam ilusi dari objek-objek yang diam, yang ada pada setiap frame yang ada pada timeline ini. Ya, oke. Masih bingung? Nah, mari kita contohkan seperti ini. Contohnya, kita tetap harus memperhatikan yang namanya timeline ini, ya. Karena di sini adalah kunci di mana kita nanti akan memasukkan gambar-gambar diam pada setiap frame-nya, yang mana nanti ketika kita play, ya, dia akan berjalan dan setiap perubahan atau setiap keyframe yang dilewatinya otomatis akan membentuk semacam ilusi. Oke, sebagai contoh, saya akan membuat di sini sebuah bintang di frame 1. Oke, ya. Kita semua sepakat ini gambar bintang. Nah, lalu pada frame 5, ya. Di sini saya akan memasukkan sebuah keyframe baru. Ingat, kita memasukkan sebuah keyframe baru. Lalu yang perlu kita lakukan adalah klik kanan, ya. Klik kanan lalu insert keyframe. Ya, oke. Nah, setelah kita insert keyframe di sini, kita perhatikan, coba kita geser-geser di sini, kanan klik kiri geser ya pada timeline ini. Nah, lalu bayangkan jika ya si bintang ini kita hapus ya. Kita hapus tapi ingat hapusnya harus berada pada frame yang kelima ya. Pastikan ini yang aktif di sini, layer 1, frame 5. Kita seleksi misalnya, seleksi semua, kamu pakai selection tool ini ya. Kamu udah hapus ini, delete ya. Nah, di sini ya tidak ada apa-apa, tapi kita ganti di sini dengan bentuk misalnya lingkaran ya, atau mungkin lingkarannya saya gambar saja biar cepat ya. Lingkaran nah, seperti ini. Oke ya. Coba kita perhatikan, kita mundurkan ya. Dari frame 1 hingga kurang lebih pada frame 4 sebelum frame 5, maka yang ditampilkan adalah gambar bintang. Tapi setelah dia memasuki frame 5, sekarang yang ditampilkan adalah lingkaran. Karena tadi bintangnya sudah kita hapus. Nah, sekarang kita coba praktekkan kembali. Di frame 10, ingat ya, layer 1, frame 10, ya. Kita insert keyframe di sini. Klik kanan kembali. Insert keyframe. Nah, oke. Di sini ya, ceritanya kita kita buat ini maju ya, kita maju ke sebelah kanan ya. Nah, di sini saya akan menggambar segitiga. Segitiga. Nah, oke, segitiga. Lalu bagian lingkaran ini saya hapus ya. Hapusnya boleh kalian gunakan seleksi sini lalu kalian delete misalnya, atau menggunakan eraser tool ya. Nah, eraser juga boleh. Cuma kalau eraser tool agak lama ya. Jadi supaya cepat saya seleksi, saya delete. Nah, perhatikan ya. Frame 1, frame 5, frame 10. Sudah ada perubahan bukan? Nah, lalu misalnya kalau kita lanjutkan, ini pada frame 15. Frame 15 kita klik kanan kembali, insert keyframe. Nah, oke. Di sini ya, saya akan membuat gambar bintang kembali. Contoh. Oke, ya. Lalu di sini saya hapus. Oke. Nah, lalu karena di sini kita mau rencananya membuat setiap 5 frame perubahan ya, maka di frame 15 ini saya akan perpanjang. Nah, saya perpanjang dia sampai frame 20. Nah, lalu di frame 20 ini yang perlu dilakukan apa? Nah, kita sebenarnya cukup ya memasukkan klik kanan insert frame saja. Dalam artian saya tidak akan melakukan sebuah perubahan pada frame 20, tapi hanya memanjangkan tampilannya ya, tampilan dari bintang ini supaya nanti dia berjalan sampai frame 20 ya. Nah, seperti itu. Kalau kita play jadinya seperti ini. Nah, oke. Nah, oke, bisa dilihat ya. Nah,
Ini sebenarnya adalah ya gambar diam ya, tapi perubahannya itu terjadi karena ilusi ya. Ilusi saat timeline ini berjalan ya. Jadi setiap melewati frame-frame tertentu ya, pada stage-nya otomatis berubah tampilan sesuai apa yang kita lakukan atau apa yang kita gambar pada setiap keyframe yang ada di sini. Oke, itu satu. Nah, baik. Sekarang coba saya kasih contoh kedua ya. Nah, ini misalnya kita mau bikin orang melompat. Nah, oke. Saya remove dulu. Ya, oke. Di sini frame pertama, insert keyframe. Baik. Saya di sini mau menggambar contohnya orang yang akan melompat. Nah, orang melompat misalnya. Prinsip anticipation ya, jangan lupa ya kalau kita membuat animasi, apalagi menggunakan karakternya itu makhluk hidup. Nah, jangan lupa beberapa prinsip ya, 12 prinsip itu sebisa mungkin kita adaptasi, disesuaikan dengan kebutuhan karakter yang kita buat. Nah, contoh, saya di sini mau bikin orang melompat ya. Oke, ya. Di sini kita bikin seperti ini aja ya. Nah, enggak hanya kepala dan badan lurus dan kaki ya gitu ya. Ceritanya di frame 5. Di frame 5 ya, saya insert keyframe di sini ya. Pada frame 5 tampilannya begini. Saya tambah di sini. Dia punya tangan semakin maju ke depan ya. Ancang-ancang ya, anticipation. Frame 10, insert keyframe kembali ya. Nah, di sini khusus untuk tangannya akan dihapus ya. Oke, saya hapus ya. Di sini kita rubah posisi tangannya agak naik ke atas anak-anak. Nah, ya ceritanya agak naik ke atas gini ya. Ya, jadi berarti kalau orang mau loncat itu kan ada ancang-ancangnya dulu ya. Ke depan. Nah, dia turun kembali di sini. Ya, insert keyframe atau kita menggunakan seleksi ini juga boleh ya, anak-anak. Seleksi pakai lasso juga sebenarnya bisa ya. Kalau lasso kayak gini seleksinya nih. Nah, ya. Nah, kita seleksinya seperti ini. Nah, kena aja bagian tangannya. Nah, tinggal delete yang tinggal sisa sedikit ini. Bisa pakai lasso, bisa pakai eraser ya. Kalau kurang besar, tinggal kamu pakai ini ya, pakai Ctrl plus 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 juga bisa ya. Semakin nanti semakin besar ya. Nanti tinggal digeser aja kursornya. Nah, gitu. Tapi kalau saya kebetulan masih terlihat jelas ya, saya gunakan fit saja ya. Oke. Tadi ceritanya sebelah sini tangan sudah naik ya. Set set. Oke, deket. Nah, di sini dia turun kembali ceritanya tangannya ya. Oke. Turun kembali ya. 20. Insert keyframe kembali. Di sini oke, 20 saya hapus lagi ini ya, menggunakan lasso. Nah. Oke. Tinggal kita rapih-rapihkan saja ya. Insert keyframe kembali, misalnya saya mau sedikit overlapping lah, lebih cepat ke belakang ya tangannya sekarang set ya. Nah, oke, sudah seperti ini. Nah, lalu sekarang mau di frame 30 ceritanya. Di frame 30 dia sudah mulai menunduk badannya ceritanya. Insert keyframe. Nah, di sini ya ceritanya saya akan hapus semuanya anak-anak. Ya, seleksi hapus. Nah, terus panduan saya dari mana? Nah, tenang. Di Adobe Animate itu ada di sini namanya fitur onion skin ya. Khususnya kalau misalnya kita ini mempermudah ya kalau misalnya kita menggambar langsung di Animate-nya. Kita aktifkan nih onion skin-nya. Nah, setelah kita aktifkan, kita bisa mereview nih anak-anak ya. Apa ya yang gambar apa yang muncul di frame ya, pada keyframe ya, sebelum keyframe yang sekarang akan kita edit. Nah, coba kalian lihat di sini ya. Di sini ada semacam dia jadi warnanya kayak biru, tapi ini adalah bayangannya, semacam guide ya dari frame sebelumnya ya. Oke. Nah, ini sedikit trik juga. Misalnya kalau kita pengen
editing seperti itu ya, kita juga bisa di sini memunculkan yang namanya penggaris ya, rulers ya. Nah, rulersnya bisa kita munculkan. Nah, misalnya ini sama seperti halnya ketika di Adobe Illustrator atau Photoshop, kita bisa tarik sini, drag ya. Nah, kita simpan di sini. Ini sebagai patokan ya. Patokan anak-anak, misalnya nanti kalau kita menggambar, terus kita gambar, nah kita lupa nanti sebenarnya patokannya ada di mana, titik paling bawah, ke atasnya seperti itu, supaya nanti kita bisa memastikan ya posisi awal dan akhirnya, misalnya tingginya jadi sama ya, atau pijakannya jadi sama ya, kayak gitu ya. Oke, saya balik lagi ya. Di frame 30. Nah, frame 30 ceritanya sudah saya delete kan tadi. Nah, hanya di sini saya aktifkan onion skin supaya nanti terlihat. Nah, oke. Di sini saya gambar lagi ya. Tapi posisinya sekarang si karakter ini sudah menunduk ya, udah siap, lebih siap untuk melompat misalnya. Nah, misalnya jadi kayak gini nih. Nah, oke, ya. Tangannya masih di sini. Kurang lebih. Nah, jadi kalau kita play jadi seperti ini, set. Nah, oke. Set, tek, tek. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Sudah siap dia. Nah, lalu di 35 kita insert lagi keyframe. Onion skin-nya aktifkan ya. Saya pakai selection tool, delete dulu lagi. Nah, delete aja dulu. Ya. Ini 70, ya, anggaplah saya mau selesaikan aja di sini ya. Tapi seenggaknya saya harap kalian sudah punya bayangan ya. Intinya kalian sudah punya bayangan seperti apa kira-kira proses kerja dari frame by frame ini ya. Oke, anggaplah sampai di sini ya. Ketikkan di sini. Nah, ini jadi saya mau perpanjang misalnya sampai 3 detik ya di 75. Saya insert di sini frame saja. Nah, saya ingin memperpanjang. Ya. Jadi kalau kita play kurang lebih seperti ini. Set. Nah, gitu ya. Oke, set. Nah, itu yang namanya frame by frame, ya. Oke. Jadi intinya kalau kita perhatikan setiap titik-titik frame ini sebenarnya dia diam. Dia tidak ada dalam artian gerakan yang khusus di mana saya mungkin misalnya saya tambahkan semacam penulangan atau sejenisnya, tidak ya, tapi dia hanya gambar diam ya, tapi dia seolah-olah dia bergerak karena ini ilusi. Nah, misalnya contoh, semakin lama jarak di antara keyframe ini ya, semakin jauh maksudnya, semakin banyak jaraknya, maka pergerakannya pun akan semakin lama ya. Saya contohkan seperti ini. Nah, seperti itu kan. Seandainya, nih coba lihat. Seandainya setiap gerakan ini saya persingkat, contoh misalnya, saya klik di sini ya, terus saya klik kanan ya, remove frame. Ingat ya, remove frame. Remove frame. Misalnya saya remove frame. Ini misalnya saya remove pakai shift juga bisa ya. Kamu klik di sini terus pakai shift sampai ke sini. Remove frame. Nah, lihat, perhatikan. Jadi semakin dekat kan jarak keyframe-nya. Nah, coba perhatikan nanti perbedaannya. Ya, remove frame. Ya, remove frame. Remove frame lagi. Ya. Oke, perhatikan gerakan awal saja. Tadi gerakan awalnya kamu harus punya answer kira-kira secepat ini. Nah, sekarang kita perhatikan perbedaannya. Set. Nah, oke ya. Masih kurang kelihatan. Oke, di sini kita kurangi lagi. Ya, klik kanan remove frame ya. Pakai shift ya, klik dulu. Nah, pakai shift remove frame ya.
Oke. Di sini ada klik kanan, ya, remove frame. Nah, coba perhatikan. Set. Nah, tadi kamu masih ingat nggak gerakan awal selama apa? Tapi sekarang setelah saya remove ya, frame yang ada di antara keyframe ini, ya, maka pergerakannya pun semakin cepat terlihatnya dan bisa dibilang semakin halus daripada sebelumnya. Nah, ini adalah salah satu prinsip apa? Time and spacing, ya, di mana time itu adalah setiap pose-pose pergerakannya, ya, dan spacing itu adalah jarak antara pose-posenya. Oke, sampai di sini bagaimana? Saya harap kalian udah semakin paham tentang animasi frame by frame. Oke, tidak cukup di sini. Saya akan kasih lagi contoh pengaplikasian dari frame by frame dengan aset-aset yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh aset untuk berkedip mata, ya, mata berkedip. Nah, oke. Pasti saya yakin di antara kalian ada yang membayangkan ingin membuat animasi mata berkedip. Nah, oke. Saya di sini mau bikin file baru, tapi saya mau save dulu ya. Jangan lupa kalau kita sudah bekerja, baiknya kita save ya animasi ini supaya nanti kita punya backup dari pekerjaan kita. Contoh sini, animasi frame by frame 1. Oke ya. Baik, di sini saya buat lagi new, oke. Nah, ini sekalian kalian nanti pastikan kalian sudah punya konsep paten ya, di mana blocking kali ini kita menggunakan untuk video HD ya, atau 1280 x 720 pixel. Nah, untuk frame rate-nya cukup kita gunakan 25 saja ya. Oke. Nah, kita create ya. Nah, oke, anak-anak ya. Sekarang ya, saya akan membuka aset yang sebelumnya sudah saya siapkan. Ya, aset ini ya, pastinya kalian sudah belajar ya di kegiatan pembelajaran sebelumnya ketika kita PJJ, atau mungkin bahkan sebelumnya waktu kalian masih kelas 10, di mana kita bisa membuat ya gambar-gambar atau aset transparan menggunakan aplikasi CorelDRAW ataupun Adobe Illustrator. Nah, salah satunya saya akan menggunakan aset-aset yang sudah disiapkan menggunakan aplikasi Illustrator sebelumnya dan sudah saya save menjadi file gambar berformat .png. Nah, oke. Kita perhatikan di sini ya. Pada bagian library ini ya, library di sini ya, panel library. Kalau belum ada, kalian hidupkan dari sini pakai menu window, pilih library ya. Nah, oke. Masih kosong ya. Oke. Nah, sekarang saya akan import dia melalui file ya. Terus saya import di sini. Oke. Saya mau import file-file ini atau aset-aset ini, tapi tidak mengotori stage ya. Kalau misalnya contoh, kalau saya mau import langsung, bisa saja seperti ini. Saya import langsung dia, semuanya saya tarik, tapi nanti otomatis akan muncul di stage-nya ya. Nah, tapi saya tidak ingin semuanya tampil di stage dulu. Nah, bolehlah kalau untuk gambar ini udah langsung masuk ke stage. Tapi sisa-sisanya saya ingin dia masuk ke library tanpa muncul dulu di stage. Nah, maka dari itu caranya importnya itu melalui file, lalu import. Kita pilih import to library. Nah, oke. Kita cari nih di mana posisinya. Saya posisikan tadi dia ada di frame by frame ya. Nah, lalu apa saja ingin saya masukkan? Misalnya saya masukin aja deh semua ya, kecuali separuh badan ini ya. Nah, oke, sudah open loh. Mana dia? Dia langsung masuk ke library di sini ya, dan tidak masuk dulu ke stage. Oke, bisa dipahami? Baik, ya, oke. Nah, sekarang contohnya ya. Saya pengen bikin animasi mata berkedip dari karakter wanita ini. Ya, pertama saya akan lakukan yaitu saya akan memperbesar dulu ya. Di sini gambarnya ya. Oke. Misalnya saya perbesar dulu set. Nah, oke, sampai sini udah cukup ya. Oke. Ini dia berada pada layer 1. Nah, ingat anak-anak, kalau kita bekerja menggunakan aset seperti ini, tolong
kita pahami pentingnya penggunaan layer, ya, pentingnya pengelolaan layer. Nah, supaya kita lebih mudah dalam bekerjanya. Contoh, ini layer 1 berisi badan. Maka saya di sini akan langsung rename dia berupa badan. Nah, oke. Ntar double klik saja ya. Selanjutnya, saya akan memasukkan mata, ya. Oke, saya buat di sini tanda plus, saya klik layer baru ya. Layernya mau langsung saya ganti namanya menggunakan nama mata. Ya, mata. Jadi mata. Ya. Nah, lalu di sini saya akan langsung tarik ya dari library ini mata ya. Saya cari di sini mata yang mata biasa aja ya, mata biasa. Saya tarik dia kayak gini. Set. Oke. Masih kecil ukurannya, tinggal kita perbesar. Jangan lupa klik shift ya di keyboardnya. Klik shift supaya nanti apa? Ketika kita besarkan asetnya, dia presisi, perbesarannya presisi. Wah, ini terlalu besar ya. Oke. Misalnya kalau kalian nanti bekerja di komputer misalnya susah dengan posisi ukuran seperti ini, kalian bisa memperbesar di sini juga ya. Diperbesar atau mungkin menggunakan mouse. Yang menggunakan mouse bisa ya. Nanti kamu scroll ke atas atau ke bawah menggunakan contohnya ini ya untuk CTRL ya. CTRL kamu pencet di keyboard, terus nanti kamu scroll ke atas ke bawah aja si mouse-nya. Ya, nanti otomatis bisa diperbesar atau diperkecil. Ya. Oke. Contoh mata. Ini mata biasa ya. Oke. Atau mungkin mata saja karena di sini nanti untuk frame by frame-nya akan saya lakukan pada layer mata. Nah, oke. Lalu saya butuh di sini satu layer lagi, layer untuk mulut, ya. Oke, layer untuk mulut ya. Mulut. Nah, oke, sip. Di sini saya tarik dari library. Saya cari mulut biasa aja deh, ya. Oke, saya tarik sini. Oke, dia sepertinya kecil, tapi nggak masalah ya. Kecil bisa kita nanti resize ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ukuran dari file foto yang ada di saya ini agak kecil ya. Oke. Jadi otomatis dia ketika dia gerakan seperti itu terlihat pecah. Nah, tapi itu semua nanti bisa kamu atur ya, tergantung nanti besar ketika pertama kali kamu buat asetnya di Illustrator atau mungkin di CorelDRAW ya. Tapi ini kalau nanti saya fitkan di Windows, dia sebenarnya tidak terlalu terlihat ya. Oke. Nah, ini dia mulut biasa. Oke. Loh, Sir, kenapa mulut saja harus kita buat layer terpisah? Nah, pada dasarnya gini, nak. Layer itu kan memudahkan kita kerja, ya. Sekecil apapun objek, ya. Tapi apabila dia terdiri atau mungkin terbentuk dari aset-aset yang pada dasarnya terpisah, ada baiknya kita pisahkan juga layernya supaya nanti apa? Pengelolaannya mudah ya. Kita dapat dengan cepat mencari posisinya di mana. Oh, mulut ada di sini ya. Jadi nanti ketika kita rubah animasinya, kita mau animasikan mulut, animasikan mata, kita tidak bingung posisinya ada di layar mana. Nah, itu ya. Oke, baik. Nah, oke. Sekarang kan kita akan menggunakan frame by frame. Nah, ceritanya si mata akan mulai berkedip pada frame 15 ya di sini ya. Ceritanya frame 15 dia mulai berkedip pertama kali. Nah, lalu di sini kita pastikan kita berada pada layer mata terlebih dahulu ya. Klik ya bagian 15, klik kanan, insert keyframe. Nah, setelah insert keyframe kok hilang mulut sama badannya atau kepalanya hilang. Nah, ini ya karena posisinya kalau kita lihat dari timeline baik mulut atau badan, oh maaf ini saya rubah aja ya jadi kepala ya biar lebih mudah ya, kepala. Nah si mulut dan kepala ini berada di frame 1. Nah sedangkan di frame 15 mereka tidak ada ya. Jadi bagaimana mereka bisa terlihat di sini jika mereka tidak sampai sejauh ini kita tampilkan? Maka solusinya ya kita tampilkan dia. Misalnya contoh, kita nggak usah ambil 15, langsung saja ceritanya kita pengen bikin ini adalah animasi 2 detik misalnya. Saya langsung saja ke sini, ke
frame 50. Ingat ya, kita kan menggunakan 25 fps, berarti 25 frame per second. Berarti kalau kita butuh 2 second, kita menggunakan 50 frame. Nah, kita klik kanan di sini, insert keyframe atau insert frame. Nah, oke. Ini tergantung kebutuhan ya. Misalnya saya hanya akan mengedipkan mata saja misalnya. Berarti saya insert frame ya. Tapi karena kebetulan di sini nanti kita akan melakukan animasi sedikit gerakan kepala ya. Nah, saya di sini akan masukkan insert keyframe ya. Tapi kalau misalnya kepala tidak akan kalian animasikan, kalian cukup pilih yang insert frame ya. Oke, camkan ya. Baik. Nah, lihat kan perbedaannya. Sekarang kalau kita berada di frame 50, malah matanya hilang karena mata jangkauannya hanya sampai pada frame 15. Dia belum sampai ke sini. Nah, gitu ya. Nah, oke. Terus untuk mulut ya. Mulut misalnya saya mau perpanjang dulu deh, misalnya di 20. Nah, mulut belum saya animasikan. Saya hanya butuh perpanjangan dari frame ini saja. Jadi saya insert frame saja cukup. Nah, mulut kelihatan kan anak-anak? Nah, oke. Nah, oke. Kita kembali fokus di frame 15. Ya, di mana kita akan mengedipkan mata ini. Nah, lalu di frame 15 ini ya, saya akan melakukan penggantian gambar ya. Tetap di layer yang sama, pastikan layernya tetap layer yang sama ya. Saya cari di sini mata kedip. Nah, mata kedipnya saya tarik ke sini. Set. Oke. Mata kedip ya. Ukurannya. Nah, sekarang kan ada 2 gambar di sini, mata ini dan mata ini. Nah, saya boleh nggak hapus mata yang terbuka ini? Boleh-boleh saja, kita delete saja. Ingat, kita kan punya alat di sini namanya onion skin. Nah, di mana kita nanti dapat melihat ya preview atau dari bentuk sebelumnya. Nah, ini kita perbesar matanya. Nah, pastikan nanti bentuk mata ini sebisa mungkin saling berhubungan ya posisinya. Misalnya posisi kiri ya, ujung-ujungnya ini saling nempel supaya nanti lebih bisa dibilang lebih real ya ketika nanti dia beranimasi ya. Nah, contoh seperti ini. Oke, ini geser-geser dikit aja. Oke, saya rasa segini cukup ya. Oke, coba kita matikan dan skin. Nah, coba kita lihat tik 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 tik. Nah, sudah mulai berkedip nih matanya ya. Oke, nah sekarang permasalahannya, seberapa lama mata ini akan berkedip? Nah, contoh misalnya kalau kita bikin dulu, sementara kita kasih dulu 1, 2, 3 ya, 3 frame ya jaraknya ya. Oke, di frame berarti 18 nih kurang lebih ya. Kita insert keyframe kembali. Nah, keyframe di sini yang saya masukkan adalah matanya terbuka kembali anak-anak. Nah, posisinya apakah saya perlu menarik langsung dari library? Nah, jawabannya begini, jika kondisi mata yang dilihatkannya itu berubah, misalnya dengan pose mata yang berbeda, oke, berarti kita harus cari mata yang sesuai. Tapi kalau misalnya kita tetap menggunakan mata yang ini ceritanya ya, kan mata ini akan kita gunakan lagi ya, kita cukup pergi ya ke area entah dari di keyframe ini atau mungkin di frame-frame yang matanya terbuka, kita seleksi matanya, kita Ctrl C ya. Kita copy saja, terus kita pergi ke frame yang baru ini. Nah, lalu kita pergi lagi ke frame 15 ini ya. Di frame 18 ini ya. Kita pilih yang di sini edit ya. Paste in place ya. Nah, oke. Paste in place. Sekarang kita coba geser ke sini. Nah, oke ya. Ingat ya, ketika kita paste, pastikan kita nggak salah layer. Nah, misalnya kayak gini. Kalau misalnya coba ya, saya Ctrl Z dulu. Misalnya terjadi seperti ini. Namun saya sembarangan klik dulu di sini. Keklik ini kepala. Perhatikan di sini. Layernya dia loncat ke bawah. Ke kepala. Jadi kalau kamu paste di sini, nanti, jadinya begini. Waduh, kamu kan bingung di sini loh. Jadi posisinya di mana matanya? Kenapa jadi seperti ini? Oh, ternyata saya salah paste. Paste-nya ada di kepala ya. Oke. Jadi nanti pastikan dulu sebelum kamu paste, kamu berada pada layer yang benar ya.
dan klik di sini pada frame yang tepat. Nah, misalnya kalau kamu ragu, misalnya takut, misalnya saya takut salah paste, salah copy. Nah, kan kita punya di sini fitur pada layer yaitu fitur gembok. Ya, boleh kamu gembok dulu layer-layer yang lainnya supaya nanti tidak salah paste-nya kayak gitu. Oke. Nah, tinggal kita tadi edit paste in place-nya. Oke. Nah, anggaplah ini dia buka lagi matanya sampai frame 30 ya. Saya insert di sini keyframe. Nah, oke. Mulutnya ya di sini. Oke, mulutnya sampai 30. Misalnya saya pengen perubahan nih. Mulutnya nanti setelah mata terbuka. Oke, berarti di sini saya taruh di 30 ini masih insert frame dulu ya. Nah, di sini dia mulai berkedip lagi ya. Ini saya delete dulu di sini. Oke, delete. Saya pergi ke sini. Tadi dia berkedip kan ada di frame 15 ya, dia berkedip. Saya copy di sini, Ctrl C misalnya ya. Oke. Saya pergi lagi ke frame 30 di sini. Bisa ya, Ctrl ya. Pakai Shift V atau mungkin lewat edit ya. Paste in place. Nah, ada di sini lagi ya. Nah, kita kasih di sini, coba tes dulu ya. Enak nggak gerakannya? Coba. Set. Oke, kedipannya sebentar ya ini. Set, tapi ada kedip dia. Nah, gitu ya. Nah, itu kembali lagi misalnya kalau kalian ngerasa mungkin kedipannya terlalu cepat, boleh nanti kalian tambah di sini ya. Kalau tadi sebelumnya kita latihan mengurangi frame, tapi sekarang kita latihan nambahkan frame. Klik aja di tengah sini, klik kanan ya. Insert frame ya, insert frame. Berapa jumlahnya? Tergantung kebutuhan kalian. Oke, nah kayak gitu ya. Mungkin sekarang lebih smooth ya kedipannya. Oke, misalnya di sini dia nanti akan terbuka kembali matanya ya. Klik kanan, insert keyframe ya. Ini kita delete ya. Oke, misalnya kita ambil ya di sini foto mata yang ini, kita Ctrl C lagi. Ya, kita pastikan tepat di sini. Kita paste-nya ya. Pakai paste in place, edit, paste in place. Nah, oke. Nah, di sini ada perubahannya. Ceritanya mulutnya mau jadi senyum. Nah, tinggal klik kanan saja di sini, kita insert keyframe bagian yang mulutnya ya. Tadi mulutnya biasa, sekarang kita ganti mulutnya senyum atau ketawa ya. Kita sesuaikan saja nanti mana yang kita butuhkan ya. Mulut senyum. Oke ya, misalnya senyum. Oke, sorry, ini salah ya. Sebelum saya buka ini gembokannya ya, harusnya dibuka dulu. Nah, itu dia. Satu sisi dia jadi bikin aman supaya nanti kita tidak salah memindahkan objek. Nah, kita tarik di sini. Set. Oke, udah kelihatan ya senyumnya. Oke, saya sesuaikan dulu posisinya. Nah, ini saya delete ya yang sebelumnya. Terus saya aktifkan onion skin supaya nanti saya tahu posisinya di mana ini ya. Tadi si mulutnya. Supaya nanti tidak terlalu aneh ya senyumnya. Oke, nah, senyumnya kita bikin senyum manis kayak gini aja deh. Nah, oke, coba kita lihat. Nah, mulai kan ada ekspresinya. Nah, coba kita sekarang perpanjang dia sampai frame 50 atau di detik kedua. Nah, kita perpanjang, klik kanan, insert frame, dan ini pun insert frame. Nanti kalau kita play, jadinya seperti ini. Nah, ya, tek 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 tek. Oke, mungkin kalau kalian ngerasa senyumnya kok terlalu pas mata terbelalak gitu, kurang pas itu misalnya, ya sudah, kita bisa atur di sini ya. Kita bisa atur di sini, kita tambah misalnya contoh insert frame di sini ya, supaya nanti bergeser ya. Oke, biar nanti ada semacam jeda dulu ya sebelum nanti dia jadi senyum. Oke, yang ini kita remove ya. Misalnya kita butuhnya cuma sampai frame 30. Nah, sejajar lagi kan. Kita coba play lagi. Enak nggak dilihat ya, Set? Nah, kayaknya kalau udah seperti ini udah semakin enak dipandang. Nah, itu anak-anak kurang lebih kalau untuk pengaplikasian dari frame by frame ke objek animasi yang akan kita buat. Nah, nanti di karya yang kalian buat, kalian sesuaikan dengan kebutuhan atau mungkin dengan skenario yang sudah kalian buat sesuai dengan sinopsis,
naskah dan storyboard yang kalian sudah buat sebelumnya. Oke, ini teknik frame by frame dan sampai jumpa di video teknik berikutnya. Oke.